Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review handphone Google Pixel 5 dengan cara real day in life-nya ya. Dan kita liatin hari ini kita bakal siksa ngapain aja. Dan ini gue baru aja cabut sih handphonenya, baru pagi-pagi bangun nih. Sekarang kalian bisa lihat jam 6 pagi. Ini handphonenya masih posisi 100%, ntar kita lihat aja. Kira-kira baterainya setahan apa. Langsung aja di Sistera, Kijit Review. Oke, jadi sambil ngopi gue mau jelasin dulu nih. Tuh lihat masih jam 6, ini gue mau kasih tahu kalian kalau faktor utama kalau mau beli si Pixel 5 ini adalah karena ukurannya form factor yang emang kecil banget ya. Jadi gue sebelumnya pakai Asus Zenfone 8 itu masih berasa walaupun itu kecil tapi masih ada keberatan. Jadi gue putusin untuk coba beli si Pixel 5 karena harganya udah cukup murah. Dan gue jujur sih kagum sih dengan betapa ringkasnya dan betapa ringannya ya handphone ini. Ini ukurannya sekarang 6 inch layarnya, ini full layar, udah kalian lihat bezelnya udah hampir nggak ada, ini asik banget. Terus juga kalau kalian pegang ini bebannya ini cuma 150 gram ya, jadi ringan banget. Ini hampir nggak beda sama si iPhone yang 13 mini ya, dan ini bisa dibilang ukurannya lebih tipis daripada Zenfone 8. Sebentar gua kasih perbandingan. Nah ini si Zenfone 8 dengan ukuran layar yang sama, kalian bisa lihat kalau ketebalannya nih lumayan beda jauh nih, karena kamera bumper juga yang keluar, dan paling ketara sih bebannya ya, bobotnya kalau kalian pakai. Terus ini kalau misalnya mau gue jelasin, ini selain form factor tadi gue bilang build quality-nya ini cukup unik nih. Jadi layar depannya Gorilla Glass 6, dan yang bikin dia ringan itu adalah di bagian belakangnya. Ini dia menggunakan bahan semacam katanya bioresin ya, jadi kayak plastik gitu, tapi ada tekstur sedikit, dan ini masih bisa tembus wireless charging. Dan ini dari bentuknya kalian bisa lihat kalau ini ada fingerprintnya masih di posisi di belakang, emang konvensional, dan gue emang lebih suka fingerprint kayak gini, tepat banget. Biasanya ini kamera, dan ini warnanya hitam, ada warna hijau juga tapi gue dapetnya yang warna hitam. Dan ini tombolnya di sini low profile aja, nggak warna-warni kayak yang lain. Cuma ini buildnya kalau dipegang jadi kayak berasa plastik sih, bikin ringan. Ngingetin sama S10i kalau kalian pernah nonton video gue yang dulu. Dan tentu aja di sini di bawah ada speaker, di atas ini buat signal, sensor, terus ini tombol power, dan ini volume up, volume down, dan sebelah kiri ini nggak ada apa-apa. Jadi sekarang gue mau tes sekalian kasih lihat kalau layarnya di sini juga udah AMOLED 90 Hz, tapi di sini dia pakai adaptif ya, jadi warnanya bisa kayak bikin lebih soft dan lebih dim gitu. Kalau misalnya kalian yang suka tempat gelap ya, main di tempat gelap dan biasa rasa masih terlalu terang, di sini extra dim tuh ada. Jadi biar semangat kita sambil nonton AEW nih. Pagi-pagi biar semangat olahraganya. Wardlow looking to defend, make his first defense of the TNT Championship against freshly squeezed Orange Cassidy, but Cassidy driving the head of the champion in that top turnbuckle. Yeah, it's impressive that Orange can do that. Kalau buat suaranya kita tes dengerin lagu deh sambil olahraga karena udah panas abis nonton wrestling. Gue mentokin suaranya nih kayak gini kurang lebih. Oke, ini jadi gua baterai update ya, di posisi setengah 11, dan ini baterainya sekarang jadi sisa berapa nih? Baterainya sekarang 88%, jadi masih lumayan banget setelah dipakai udah 4 jam lebih di kutak-atik. Dan ini gua udah lagi di luar, lagi di mall, dan gua mau coba foto-foto sih kalian pakai. Ini jadi posisinya gua mau tes kameranya ini yang di 12 megapiksel untuk kamera utamanya dan 16 megapiksel untuk ultra wide-nya. Kalau selfie-nya 8 megapiksel. Tapi yang paling penting itu adalah OS-nya ini enak. Jadi gue masih bisa ngerekam gini sambil satu tangan, masih bisa ngapain aja nih. Kalian bisa lihat, gue masih bisa swipe, tap left mode, balas chatting, atau bahkan juga sampai pakai OS-nya yang super friendly ini, ada Google Lens. Ini gue seneng banget. Misalnya kita bisa lihat praktekin ya. Misalnya nyari barang pakai Google Lens itu jadi enak, langsung ketahuan, compare harganya nggak repot. Nih misalnya kita mau cari untuk barang ini harganya berapa di online, kita bisa cek, langsung pencet lens di sini, dan kalian pencet Google Lens-nya, saya jepret, ambil, langsung dicariin tuh, kelihatan namanya Cocomelon,
gambarnya ini kalian bisa lihat harganya. Kalau misalnya kalian mau cari di online, tinggal klik aja salah satunya tuh, ya kan, jadi gampang banget. Terus juga cherry on topnya di sini juga OS ini kan selain punya BlinkFit ya, istilahnya apa, Google, gue bilangnya apa ya, kebiasaan BlinkFit HTC. Ini untuk di bagian kalau lagi di lock screen juga kalian bisa lihat di sini dia sambil ngasih dengerin lagu yang ada di sekitar kita. Tapi dia lagi nggak kedengeran. Tapi kalau lagi kelihatan, nanti ada kelihatan tulisan lagu apa di bawah. Oke, sekarang jadi setelah kita foto-foto di mall, sekarang di 11.42 baterainya, posisinya ini di 83%, jadi berkurang dikit doang. Sekarang gue mau bener-bener baru siksa nih, karena gue kebenaran mau ke Bandung. Jadi akan gue pakai di sini sebagai Google Map, dan gue nggak akan ngecas. Kita mau lihat sekuat apa nih setelah jalanin Google Map buat jalan ke Bandung sekaligus jadi buat dengerin lagu juga pakai Spotify. Sini setelin lagu dan juga kita nyalain Google Map. Oke, ini jadi gua mau baterai update. Ini sekarang posisi udah jam 5.25 dan ini udah nyampe di hotelnya. Ini posisi baterainya 28% dan gue yakin banget ini bisa tembus sampai malam, karena tadi di press abis-abisan, disiksa aja. Habisnya berapa tuh? Sampai jadi tinggal 30%, 28%. Dipakai itu 3 jam 4 jam nonstop, GPS dan sampai lagu di luar ekspektasi gue sih. Oke, sekarang gue mau istirahat sekaligus makan-makan, foto-foto lagi, pakai ini dong, videoin juga, lihat hotelnya di Gaia tuh. Oke, jadi update terakhir ini posisinya jam 22.46, jam 10.45 ya, 10.46. Ini baterainya posisinya 9%, jadi bener-bener handphone yang satu ini bisa dipakai tembus 1 harian dengan mudah ya. Ini udah tadi diforsir gila-gilaan dan ini ketemu malam nggak ada masalah, bisa. Handphone yang satu ini baterainya enak banget buat handphone ini super sih. Coba kita lihat screen on time-nya dapat berapa ya. Di sini baterai masih sisa segini, 8%. Baterai usage kita lihat tadi. Nah ini tuh dipakai buat di map aja udah sampai 3 jam 41 menit. Tes buka lagu sampai 5 jam tuh kalian bisa lihat. Makanya udah diforsir gila-gilaan buat. Sebentar lihat sistem usage. Nah screennya tembus 6 jam 18 menit. Wow, amazing. Lo lihat sendiri, dan ini masih sisa loh, bukannya habis baterainya. Jadi baterai emang salah satu faktor utama handphone yang satu ini. Kayaknya chipset mid emang lebih cocok dengan gaya pemakaian gue, karena gue nggak main game. Dan ini terbukti baterai 4000 digabung sama chipset mid walaupun cuma 765 menghasilkan baterai efisiensi luar biasa. Dan yang gue suka lagi, si Pixel 5 ini baterainya bisa ini ya, ngecasnya wireless charging, walaupun cuma emang sih 18 watt doang, tapi lumayan lah karena nggak perlu nyariin charger buat seharian. Dan ini baterainya peningkatannya luar biasa banget dibanding Pixel 4 yang cuma 2800 kalau nggak salah. Di sini tembus sampai 4000, jadi lumayan banget. Oke guys, jadi itu kan tadi udah kita review secara pemakaian sehari-hari ya. Gua mau jelasin sedikit kekurangannya dari yang gua dapetin ya beberapa hari ini make. Jadi memang sih kekurangannya orang banyak yang bilang ini di masalah chipsetnya ya. Chipsetnya ini cuma pakai Snapdragon 765 alias cuma middle aja. Tapi kalau dari pengalaman sehari-hari gua pakai, jujur gua nggak menemukan masalah berarti ya, karena gua memang nggak main game ya. Jadi kalau dipakai sehari-hari itu semuanya serba smooth. Gua malah bisa bilang kayak haptic feedbacknya tuh jauh lebih nyaman, dan juga perpindahan layarnya smoothnya kayak kalau di lock dinyalain itu lebih smooth lah dibanding si Asus Zenfone 8 yang pakai Snapdragon 888 ya. Kalau dilihat Antutunya emang cuma dapetnya 400.000, bahkan kurang ya, cuma 397 aja. Tapi kalau buat main game yang sekelas berat-berat sekalipun, selama settingannya middle itu semua nggak masalah. Tapi gue malah senang karena memang jadinya chipset middle kayak gini baterainya lebih irit dan nggak gampang panas tentu aja. Kalau misalnya dibilang, ada yang ngomong kan katanya si Pixel ini jeleknya tuh dibanding Pixel sebelumnya kalau habis jepret foto loading processingnya. Di sini gue nggak mengalami itu sih, processingnya memang ada berasa sedikit tapi itu masih dalam batas wajar.
Dan gue malah seneng banget karena Google Fotonya itu terakhir kali ya di Pixel 5 ini yang masih unlimited, dan juga kita bisa installin Google Foto yang seri dari Pixel 6 bisa biar dapat Magic Eraser-nya. Itu menurut gue asik banget di sini. Dan juga yaitu flagship quality-nya, tadi gue ngomong kayak haptic-nya, stereo speaker-nya, layarnya juga cukup bagus ya, gede. Oh, satu lagi yang gue mau bilang, gue merasa ada sedikit ganjelan itu di masalah layar ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin Pixel yang seri ini kayak layar OLED-nya itu sedikit lebih soft ya warnanya. Gue udah rubah jadi boosted, adaptifnya juga segala macam buat color displaynya, tetap aja gue merasa lebih soft ya warnanya, nggak begitu kontras. Dan juga gue sering ngalamin udah pakai handphone ini lama kayak layar flickering. Nggak tahu itu masalah software atau memang ini hardware yang gue dapat agak bermasalah ya, karena memang gue belinya second ya, tapi abis di restart semua tuh beres gitu. Dan ya itu, sekali lagi gue ngomong, yang pasti Pixel 5 ini perfect phone for me ya, karena emang ya itu gue nggak main game. Dan harganya yang paling penting sekarang ini udah tinggal 5 juta aja, kalian bisa pintar-pintar nyari. Kalau kalian yang kayak gue dapat 5 juta itu memang batangan dan juga nggak pakai charger apapun, tapi chargernya gampang karena cuma 18 watt, gampang lah cari quick charge kayak 18 watt di mana-mana sekarang udah murah, dan juga bisa wireless charging dan juga IP rating semua udah complete flagship. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like and subscribe. Gue Agus di Strategic Review. See you next time.